Ada 6 poin yang direkomendasikan oleh Ombudsman RI terkait pelayanan buruk Pemprov DKI. Yang saya ingin perhatikan adalah 1, buruknya aparatur sipil negara di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apa yang Ombudsman temukan di situ? Iya, kalau kita temukan misalnya kan dalam banyak hal ya. Misalnya kalau yang sekarang yang populer kan terkait dengan misalnya isu soal makam fiktif dan seterusnya ya. Kemudian kalau kita perhatikan juga misalnya di dalam hal pengadaan-pengadaan tanah, lahan. Masih banyak suap-menyuap di situ? Gubernur DKI sendiri mengakui itu kok, ya kan? Dan memang ada seperti itu ya. Jadi kalau kita melihat pelayanan kepada masyarakat termasuk misal pelayanan pertanahan dan seterusnya masih buruk memang. Kenapa sulit diberantas padahal gubernur udah super galak? Ya, gubernur tidak bisa bekerja sendiri ya. Gubernur. Apa yang Ombudsman temukan? Ya, itu tadi yang Anda kemukakan, pelayanan publik yang jelek itu kan pasti di situ ada, kita bicara biasanya ada penundaan pelayanan di situ. Ada kemudian pungutan liar ya. Pasti seperti itu kalau misalnya terjadi hambatan administrasi ya. Sebetulnya pengawasan internal itu saya mungkin terlalu keras kalau mengatakan tidak jalan ya, tidak maksimal. Ya, karena sesungguhnya Ombudsman itu adalah upaya terakhir. Ya. Jadi tidak semua persoalan itu dibawa ke Ombudsman. Faktanya sesungguhnya kalau kita perhatikan memang pengaduan masyarakat terhadap mekanisme internal itu seringkali tidak maksimal. Ya, tidak menuntaskan persoalan itu ya. Oleh karena itu kemudian masyarakat karena internal tidak selesai maka dia mengadu kepada lembaga lain dalam hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang 37. Meskipun sekarang kita tahu bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta punya aplikasi namanya Clue yang bisa melaporkan seluruh keluhannya kepada seluruh pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk gubernurnya. Ya, saya pikir kalau soal cara melaporkan itu suatu hal yang penting. Tapi yang lebih penting lagi bagaimana menghandle laporan itu. Follow up-nya ya. Kalau sekedar misalnya ini ada keluhan masyarakat, ada begini ya kan. Kalau kita perhatikan saya juga kaget di Jakarta ini banyak kok jalan raya yang jelek. Masa ya ibu kota negara jalan raya seperti sekarang ini? Ya kan, nah, maksud saya ada kapal misalnya, mestinya ada patroli jalan raya setiap hari yang mengamati di mana jalan-jalan yang rusak, di mana jalan-jalan yang segera harus ditambal. Apa ini dilakukan? Ini kan termasuk pelayanan publik yang baik. Jadi yang bermasalah di Jakarta bukan proses pelaporan dari warga, tapi follow up-nya itu yang saya maksudkan. Dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Betul. Turun ke bawah. Tentu saja kan tentu laporan-laporan masyarakat itu, keluhan-keluhan publik itu tentu harus dituntaskan. Dituntaskan itu tidak hanya dibaca keluhan itu, tidak hanya di dalam pidato-pidato, dalam seminar-seminar, kemudian mengungkapkan kemudian angka kita sekian, tetapi itu tidak ditindaklanjuti. Tindak-lanjut itu tentu saja menyelesaikan langsung ke lapangan. Pengalaman kami di Ombudsman, kebanyakan kelakuan pemerintah kita, aparatur sipil negara kita, itu tidak tuntas. Tidak sampai tuntas menyelesaikan laporan masyarakat itu. Itu penyakit kronisnya? Ya, saya pikir itu ya. Akibatnya apa? Jadi persoalan itu tinggal di tempat saja dia. Kadang-kadang makin serius. Ya. Nah, sekalipun kita tidak meragukan pimpinan-pimpinan pada tingkat tertinggi misalnya. Kelemahan kita adalah komitmen pada level menengah ke bawahnya. Mungkin gubernur bagus, ya, teriak-teriak kemana-mana untuk perbaikan. Tapi bagaimana di dalam pelaksanaannya? Artinya mestinya pimpinan tingkat menengah ke bawah itu yang kadang-kadang jadi soal. Nah, bagaimana sekarang gubernur saya memperhatikan secara serius bahwa perintah-perintah itu dijalankan. Apa rekomendasi Ombudsman terkait dengan hal-hal ini? Karena ini bukan hanya terjadi di Jakarta, tapi juga di daerah lain. Meskipun Jakarta Anda katakan tadi ibu kota, barometer nasional, dan keluhannya juga banyak. Sehingga pelayanan buruk di Jakarta disorot oleh Ombudsman. Iya, walaupun agak kuno, mungkin memang harus reward and punishment itu harus masih relevan ya. Bagaimana menurut saya pemerintah... Banyak yang dipecat atau masih kurang? Ya, nggak apa-apa, pecat terus, ya kan? Pecat terus, tetapi juga dalam waktu yang bersamaan adalah perbaikan, berikan kesempatan mereka yang berprestasi. Tidak juga asal pecat menurut saya ya. Pecat-pecat memecat juga tidak menyelesaikan masalah. Ya kan? Karena menurut saya adalah yang paling penting juga bagaimana juga mengetahui apa duduk persoalan sesungguhnya. Ya, selama ini kan banyak dugaan hanya soal gaji. Tetapi kan ternyata DKI ini gajinya cukup besar kalau yang kita bahkan ketahui. Sangat tinggi. Justru itu, toh tidak menyelesaikan masalah. Artinya memang perlu ada sanksi yang keras terhadap mereka yang nyata-nyata melakukan pelanggaran itu. Jika tidak, maka penyakit kronis ini, follow up dari laporan-laporan warga tidak akan selesai dan tidak akan dituntaskan. Karena saya katakan tadi, DKI ini tidak selesai oleh Gubernur Ahok sendirian. Tidak akan selesai oleh beliau sendiri ya. Terima kasih Pak
Profesor Amzulian Rifai, Ketua Ombudsman Republik Indonesia telah memberikan informasinya di program ini. Terima kasih, Pak. Oke, sukses. Makam seharusnya jadi tempat orang ingat akan kematian, tapi mereka justru leluasa mempermainkan, menyulitkan orang lain dengan mencari keuntungan. Sungguh hal yang tak beradab dari sebuah perlakuan, hingga orang yang jadi aktor utama layak untuk diajukan ke pengadilan. Menjadi pelajaran bagi yang lain dan penjeraan bagi dirinya. Saudara saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa.